Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelum aku mulai video ini, aku mau kenalin diri aku dulu. Halo semuanya, namaku Jihan Ammara Syakila. Aku dari Prodi Manajemen Informatika dari Universitas Syahkuala. Jadi video kali ini aku itu mau ngejelasin tentang atau lebih tepatnya membahas mengenai soal-soal UTS kami yaitu mata kuliah pemrograman 1. Biar nggak lama di video ini, kita langsung cus ke soal nomor 1. Nah, ini adalah gambaran dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini dia menggunakan operator ternary, yang dimana dia membandingkan dua nilai, yaitu A sama B. Jadi jawabannya itu dia akan menampilkan selisih antara dua angka, tergantung mana yang lebih besar gitu. Nah, biar tahu kejelasan dan jawaban dari soal nomor 1 ini, kita jalankan terlebih dahulu programnya gitu. Nah, pertama-tama kita ketik include studio.h ini. Nah, fungsi dari include ini dia untuk apa? Untuk manggil library, yang dimana library kita panggil itu adalah si studio.h ini gitu. Lalu di bawahnya kita klik integer, tipe data integer main tanda kurung. Nah, integer main kurung tanda kurung ini dia merupakan entry point atau titik awal dari program. Yang dimana setiap program C itu akan selalu mulai dieksekusi dari fungsi si main tanda kurung ini gitu. Dan dia juga menunjukkan bahwa fungsi main tanda kurung ini untuk mengembalikan nilai integer atau bilangan bulat gitu. Selanjutnya di bawah kita klik integer. A sama dengan 8, B sama dengan 3, dan C sama dengan tidak ada. Nah, di bawahnya kita ketik lagi C sama dengan A lebih besar dari B. Nah, pertanyaan di sebelah B ini ada pertanyaan gitu, tanda tanya gitu. Nah, tanda tanya itu adalah si operator ternary-nya. Udah dijelaskan dari awal, yaitu membandingkan dua nilai gitu. Jadi jika A lebih besar dari B, jika A lebih besar dari B, maka program akan hitung selisih A kurang B. Nah, jika tidak, maka akan dihitung B kurang A gitu. Nah, dalam kasus ini, karena A sama dengan B dan B sama dengan 3, maka pernyataan dari si A lebih besar dari B ini adalah benar. Maka akan kita tulis itu A kurang B, atau 8 kurang 3, yang dimana sudah jelas jawabannya itu adalah 5. Nah, untuk pembuktiannya, kita runkan dulu program dari soal nomor 1 ini dengan cara klik terminal. Di terminal ini kita ketik gcc spasi nama file yang udah kita simpan, terus min o, jangan lupa spasi min o, lalu tulis lagi nama file kita. Oh ya, ini juga penting untuk ini. Setelah gcc dan nama file, jangan lupa untuk ketik .c ini, kalau nggak dia akan jadi error di bawah. Lalu kita enter. Setelah muncul ini di bawah, kita klik titik garing, lalu nama file kita gitu. Salah satu. Nah, sudah terjawab ya. Jawabannya itu adalah 5. Jadi jawaban dari nomor 1 ini adalah 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jadi dari soal nomor 2 itu, dia program itu menggunakan perulangan while. Dia tuh untuk mencetak angka dari 1 sampai 4 gitu. Nah, seperti biasa, awal mula itu kita ketik include sama studio.h. Lalu di bawahnya itu ada integer sama main tanda kurung ini. Dua kolom ini sangat penting, jangan lupa karena dia bakal error kalau nggak ada dua ini gitu. Terus di bawahnya ini integer X sama dengan 1. Nah, di sini itu kita cetak nilai akhir dari variabel X gitu. Jadi dalam fungsi main itu, sebuah variabel X ini dia akan dideklarasikan dan diinisialisasi dengan si nilai 1 ini. Kemudian terdapat perulangan while di bawahnya itu dengan kondisi X lebih kecil dari 5 gitu. Artinya selama si X ini masih kurang dari 5, program ini akan terus menjalankan isi perulangan gitu. Dia akan mengulang terus dan nggak akan berhenti gitu sampai pernyataan itu sesuai gitu.
Nah, di dalam blok while ini dia tuh terdapat perintah printf, terus %d, tanda petik ini, terus koma, x plus plus gitu. Nah, yang akan mencetak nilai dari si x ini gitu. Kemudian dia akan menaikkan satu angka karena dia menggunakan operator post increment x plus plus itu, yang dimana angka yang dicetak itu adalah nilai sebelum si x ini ditambahkan. Jadi pada iterasi pertama nilai x itu adalah 1, lalu dicetak dan setelah itu menjadi 2. Hal ini terus berlangsung hingga nilai x ini adalah 5 gitu. Dan saat itu perulangan berhenti kalau program ini nggak memenuhi syarat si x lebih kecil dari 5. Setelah keluar dari perulangan, program itu dia akan mencetak kembali nilai x menggunakan printf garing, tapi arahnya tuh berlawanan arah dari garing yang biasa kita pakai, n %d lalu garing n tanda petik koma x gitu. Sehingga hasil akhirnya itu adalah angka 5. Dia akan ditampilkan di baris baru. Jadi sudah pasti berarti jawabannya itu di baris pertama angka 1 sampai dengan 4. Lalu di baris kedua itu adalah hanya angka 5. Nah, untuk kita buktikan, mari kita runkan terlebih dahulu. Sama seperti tadi, gcc, terus kita tulis nama file kita. Jangan lupa klik C-nya biar enggak error. Terus min u, tulis lagi nama nama file kita, lalu enter. Nah, kalau ini tulis titik garing nama file. Nah, terbukti angka 1 sampai 4 itu ada di baris pertama, di baris kedua itu hanya ada si angka 5 itu. Jadi jawaban dari nomor soal 2 itu adalah ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu dia menggunakan structure control switch case. Nah, untuk awalnya itu seperti biasa. Terus di bawahnya itu deklarasikan variable x sama dengan 2. Terus kita masuk ke program switch dalam kurung x gitu. Yang artinya tuh program ini akan mengevaluasi nilai x dan akan mencocokkan ke dalam salah satu case yang ada di sini. Nah, karena nilai x itu sama dengan 2, maka bagian case 2 ini akan dijalankan. Nah, di dalam case 2 ini dia terdapat perintah printf. Nah, ini adalah perintah printf-nya, kalian bisa lihat. Sehingga string 2 ini dia akan kecetak ke dalam layar. Namun kita juga bisa lihat kalau misalnya di sini itu nggak ada perintah break setelah case 2, program ini dia nggak akan keluar dari switch setelah mengeksekusi perintah di dalam. Nah, karena tidak ada break, program akan langsung melanjutkan si case 3 gini. Nah, setelah itu dia akan lanjut ke bagian default dan akan mencetak printf. Nah, ini dia akan mencetak gitu dari perintahnya. Kan? Nah, untuk jawabannya itu adalah dalam bentuk kalimat, bukan dalam angka. Itu kita ambil dari 2, 3, dan 4. Nah, untuk pembuktiannya mari kita coba. Terus Nah, sudah terbukti ya. Ini jawabannya itu adalah 2, 3, dan 4. Untuk soal nomor 4 ini dia menggunakan sistem perulangan bersarang atau nested loop. Biasa, terus dilanjutkan. Tertulis di sini dua variabel yang bertipe integer, yaitu i dan j. Nah, di bawahnya itu kita tulis for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 3, terus i plus plus, terus taruh tanda kelawang. Terus di bawahnya itu ada for j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, dan j plus plus. Terus ini kita printf kan, ini ada %d, terus i bintang j, terus di bawahnya itu ada printf tanda petik garing n dan tanda petik lagi gitu. Untuk jawabannya itu seperti ini. Kita runkan dulu UTS.
Nah, jadi munculnya ini. Dia belum tentu dalam bentuk bintang, tapi dalam bentuk angka 1. Terus di bagian kolom 2-nya itu 2, 4. Lalu bagian kolom 3 itu 3, 6, dan 9. Untuk soal nomor 5 ini kita akan disuruh untuk membuat program C menerima masukan dari pengguna berupa sebuah bilangan, lalu kita akan menentukan apakah bilangan tersebut adalah bilangan positif, negatif, atau bilangan 0. Nah, habis itu untuk menyelesaikan soal ini kita juga perlu menggunakan fungsi scanf, yaitu berfungsi untuk membaca input dari pengguna dan juga struktur control if, else if, sama else gitu, untuk mengevaluasi kondisi dari bilangan tersebut. Nah, kita juga akan mendeklarasikan variabel angka bertipe integer untuk menyimpan input dari pengguna. Program ini akan menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, lalu dia akan membaca menggunakan scanf. Nah, habis itu dia akan melakukan pengecekan kondisi gitu. Jadi, jika angka itu lebih besar dari 0, maka program akan mencetak bahwa bilangan tersebut memang positif. Nah, jika yang kedua itu, jika angka lebih kecil dari 0, maka program itu akan menyatakan bilangan itu adalah negatif. Nah, yang terakhir, jika nilainya sama dengan 0, maka program ini akan menampilkan bahwa bilangan tersebut adalah 0. Nah, jadi untuk membuktikannya itu kita runkan aja seperti biasa. Nah, kita masukkan sebuah angka. Karena ini pertama, kita akan memasukkan bilangan positif. Bilangan positif misalnya angka 6. Terus kita masukkan lagi. Bentar ya. 5. Nah, selanjutnya kita akan mengisi angka negatif. Contohnya itu min 9 gitu. Maka akan keluar angka yang Anda masukkan adalah bilangan negatif. Nah, yang terakhir, sebentar. Nah, yang terakhir sudah jelas, maka kita akan taruh 0. Nah, ini dia jawabannya. Jadi kita akan memasukkan angka yang sudah kita perintahkan di atas. Nah, untuk soal terakhir, kita akan membuat program C yang menerima dua bilangan bulat dari pengguna. Terus kita akan mencetak hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari kedua bilangan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan fungsi scanf seperti soal sebelumnya untuk membaca dua input dari pengguna. Terus kita akan menghitung dan menampilkan masing-masing operasi aritmatika dengan menggunakan operator dasar di bahasa C gitu. Nah, program ini dia akan mendeklarasikan dua variabel bertipe integer, yaitu A dan B, untuk menyimpan dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu, menggunakan scanf, program itu akan membaca dua input angka dari pengguna. Program soal ini akan menghitung hasil dari 4 operasi aritmatika. Penjumlahan dilakukan dengan A plus B, pengurangan dengan A min B kayak biasa, terus perkalian itu dengan A bintang B, dan pembagian itu dengan A garing B. Nah, karena pembagian dua bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga tanpa koma, maka dalam pembagian ini konversi A akan menjadi float agar hasilnya itu bisa menampilkan angka desimal. Nah, program ini juga dilengkapi dengan pengecekan if untuk menghindari error, karena seringkali error dalam pembagian dengan 0. Karena dalam pemrograman ini membagi sebuah angka dengan 0 itu akan menyebabkan program crash atau ya hasilnya itu tidak terdefinisikan. Nah, jadi mari kita coba apa jawabannya. Kita
Nah, jadi untuk ini pertama kita masukkan bilangan angka pertama, dan angka pertama ini terserah kita masukkan angka berapa, 9 contohnya. Terus untuk bilangan kedua misalnya kita mau taruh 6, 3 lah. Terus, nah ini akan keluar hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, sama hasil pembagian gitu.